Shalom, salam sejahtera bagi pendengar suara Injil Lembah Yordan yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Pada kesempatan ini saya akan membawa firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita dari dalam Perjanjian Lama, Keluaran 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelum daripada itu, mari kita berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus Tuhan dalam kita membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, Bapa yang senantiasa kami sembah lewat Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena pada kesempatan ini Tuhan, Engkau akan menguatkan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Taruh hikmat bagi kami, hamba yang akan menyampaikan maupun pendengar sekalian, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti maksud Tuhan dalam pembacaan ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkan serta merenungkan akan firman-Mu. Amin. Pendengar suara Injil Lembah Yordan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan pada saat ini saya ambil dari dalam Perjanjian Lama, Keluaran 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23, dengan perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan denganmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana.
Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya engkau tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian jauh pasal pembacaan kita pada saat ini. Dikatakan berbahagia ketika kita tidak hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Pendengar suara Injil Lembah Yordan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dari pembacaan kita pada saat ini, Keluaran 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23, saya beri tema kekuatan yang datang dari berkat Tuhan. Berkat Tuhan adalah sumber kekuatan sejati. Musa hamba Tuhan sebelum meninggal, dia memberkati umat Israel. Ayat 1-5 menegaskan
bahwa Tuhan hadir di tengah umatnya dengan kuasanya. Kekuatan Israel bukan berasal dari jumlah tentaranya, tetapi dari penyertaan Tuhan yang memberi hukum, memberi kasih, dan memberi janji-janjinya. Yang harus kita ingat, yang menjadi pelajaran bagi kita, kekuatan rohani dan hidup kita bukan berasal dari harta, kedudukan, atau dari manusia itu sendiri, tetapi dari Tuhan yang memberi berkat. Setiap suku menerima bagian berkat yang berbeda. Ayat 6-23 menunjukkan tiap suku Ruben, Yehuda, Lewi, Benyamin, Yusuf, Sebulun, Isaskar, Gad, dan Naftali mendapat berkat khusus sesuai dengan panggilan mereka. Maksudnya, suku Lewi pada ayat 8-11 diberkati oleh Allah untuk melayani Tuhan. Suku Yusuf ayat 13-17 diberkati dengan tanah yang subur dan hasil yang berlimpah-limpah. Suku Naftali ayat 23 diberkati oleh Allah dengan kelimpahan dan kasih Tuhan. Yang menjadi pelajaran bagi kita, Tuhan memberkati setiap orang berbeda-beda sesuai panggilan dan talenta yang diberikannya. Jangan iri dengan berkat orang lain, tetapi hiduplah dengan berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Berkat membawa kekuatan bagi masa depan. Musa tahu bahwa bangsa Israel akan menghadapi banyak tantangan setelah ia pergi atau setelah ia meninggal. Karena itu ia mewariskan berkat dan penguatan iman kepada bangsa Israel. Dengan berkat itu setiap suku percaya bahwa kekuatan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian adalah berkat yang datang dari Tuhan. Pelajaran bagi kita, berkat Tuhan bukan hanya untuk hari ini, tetapi menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi masa depan. Yang bisa kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup kita. Hargai berkat-berkat yang Tuhan sudah beri sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Teruslah melangkah dengan iman, sebab berkat Tuhan mempersiapkan kita menghadapi hari esok. Saya mau katakan di sini bahwa kita sebagai bangsa Indonesia sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja pada akhir-akhir ini. Oleh karena itu, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa berkat Tuhan adalah sumber kekuatan bagi bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Musa menegaskan bahwa kekuatan Israel bukan pada jumlah tentaranya, melainkan pada penyertaan Tuhan. Indonesia pun menghadapi banyak tantangan, krisis ekonomi, perpecahan, kerusakan moral, bencana alam, dan politik yang penuh dengan kepentingan-kepentingan per orang. Bangsa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan teknologi, ataupun politik.
tetapi kita harus mengandalkan semata-mata, harus kembali kepada Tuhan sebagai sumber berkat dan kekuatan kita. Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Bangsa ini harus kembali mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia. Hargai perbedaan suku, budaya, dan agama sebagai berkat, bukan sebagai alasan untuk terpecah belah. Percaya pada rencana Tuhan atas bangsa kita, sebab Dia sanggup memimpin Indonesia menuju masa depan yang penuh pengharapan. Jadi sama seperti Musa yang memberkati suku Israel, sebelum mereka melangkah ke depan, kita perlu mendoakan bangsa kita dan biarlah Tuhan memberkati bangsa Indonesia supaya bangsa ini berjalan bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi berjalan dengan kuasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu untuk mengucap syukur. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah yang memberkati bangsa-bangsa Israel, dan Engkaulah yang memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Hari ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, seperti Musa memberkati Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga kami mohon berkat-Mu atas negeri ini. Ya Tuhan, jadikanlah Engkau kekuatan bagi bangsa kami. Jangan biarkan kami hanya mengandalkan manusia, politik, atau kekayaan alam, tetapi ajarilah kami untuk bersandar pada-Mu sebagai sumber kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menciptakan Indonesia dengan banyak suku, bahasa, dan budaya. Ajarilah kami untuk keberagaman ini sebagai berkat, bukan untuk menjadi terpecah belah, melainkan menjadi satu kekuatan yang mempersatukan. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau punya rencana yang indah atas bangsa kami di tengah krisis dan tantangan zaman ini. Tuntunlah pemimpin-pemimpin bangsa kami agar takut akan Tuhan dan memimpin dengan adil. Bangkitkan generasi muda yang setia, berani, dan mengasihi Tuhan, seperti Yosua dan Israel yang Engkau berkati, untuk melangkah ke masa depan. Tuhan berkati juga Indonesia supaya tetap kuat, bersatu, dan penuh pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Raja atas segala bangsa, kami berdoa. Amin. Demikianlah pada saat ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang oleh suara Injil Lembah Yordan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.